dengan kesalahan tanam. Dalam satu pot itu saya tanamnya sampai 5 batang lebih. Panen ininya ya, ubi rambatnya nih. Ini barusan tadi saya cabut nih. Dan ujung-ujungnya ada yang merambat ke tanah dan berakar. Nah, setelah kita lihat cara nanam yang benar dan ternyata sulurnya tidak boleh ke tanah, baru kita tahu, baru kita sempat potong. Jadi akhirnya dapatnya sedikit nih. Bayangkan batangnya banyak sekali nih, saya kasih dulu nih. Karena kita nggak tahu ya, ternyata tanam ini tidak boleh terlalu banyak dalam satu pot. Ini kebunda kebanyakan nih. Dan sulurnya juga banyak yang melekat ke bawah nih, sudah berakar ke bawah waktu itu sulurnya. Jadi dicabut cuma sedikit nih umbinya nih. Nggak tahu ada berapa nih dapatnya ya. Ini ya, ini kita cabut ya karena tadinya potnya ini kita kekurangan pot, jadi potnya kita mau pakai ya. Mau pakai buat apa tuh? Tanaman yang lain. Coba kita lihat. Ya masih ada ternyata. Masih ada. Kirang kita sudah habis nih. Ternyata masih ada ya. Masih ada juga di sini. Masih ada teman-teman. Sekarang ikutin bunda ya. Sekarang kita sudah tanam baru dan mudah-mudahan dengan cara yang sudah cukup benar ya, walaupun belum sempurna. Nah, sekarang yuk ikutin tip yang baru mudah-mudahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita yang kemarin kita panen kita bibitkan lagi ya. Dan kalau sekarang nih bunda agak lumayan ada pengetahuan sedikit ya. Ternyata ininya bibit yang ini kita lihat dari perkebunan skala-skala besar, kita tidak ambil dari ujung tanaman ya. Tapi bibit ini kita ambil dari yang berdiri di antara batang-batangnya itu loh, yang berdiri tegak. Nah, contohnya seperti ini. Nih, seperti ini ya. Coba teman-teman lihat, nih. Kelihatan ya? Nih. Ini bukan ujungnya. Ini bagus nih buat bibit nih. Nah. Ini bukan ujung, dia nempel di batangnya nih. Nah, karena kalau yang nempel di batang ini biasanya akarnya lebih banyak dibanding ujungnya atau sulurnya. Ujungnya itu seperti, kita lihat mana? Ujungnya seperti ini nih. Nah, ini ujungnya nih. Nih. Dia paling ujung, bukan yang nempel di batang. Nih. Tapi kalau yang nempel di batang seperti ini. Nih, teman-teman lihat dia nempel di batangnya ini. Nih ya. Nih coba lihat. Nah, ini yang dibikin bibit yang nempel di batang seperti ini. Ya, bunda lihat di channel YouTube yang lain ya, di perkebunan skala besar itu bibitnya biasanya akarnya lebih banyak sehingga potensi untuk umbinya juga lebih banyak. Jadi ini bunda sudah punya bibit banyak nih yang kemarin bunda panen, ya. Nih, hari ini bunda mau tanam lagi. Sebagian sudah bunda tanam barusan nih di pot ya. Nah, ini bunda mau tanam lagi nih. Ini dalam satu pot ini, karena ini pot dari galon ya. Ini dalam satu pot ini bunda tanam sekitar 3 sampai 4 pohon ya. Harusnya idealnya 2, tapi karena potnya ini agak panjang ya. Agak memanjang ke dalam, cukup dalam. Jadi bunda tanam ada beberapa batang ya. Nih. Ini di bawahnya bunda kasih apa? Di bawahnya ini kita kasih pupuk instan. Bunda lihat di balik organik itu ya. Di bawahnya tadi saya kasih biasanya daun-daun segar, tapi kalau ini batang pisangnya masih segar, baru nanti daun kering di bawahnya sini ya. Batang pisang masih segar, habis itu daun kering. Nih daun keringnya masih kelihatan ya. Nih. Daun-daun kering nih. Tadinya ada daun ilalang, nih daun ilalang, ada juga pakai daun jambu tadi. Baru di atasnya kita kasih pupuk yang sudah dikasih tanah. Ya. Ya, oke, seperti ini. Nah. Ini tanahnya kita kasih lagi. Kalau musim penghujan biasanya tidak ada layu sedikit pun, dia langsung segar ya, tidak ada layu sedikit pun. Tapi ini karena ini musim panas, biasanya siang nanti dia sudah layu sih. Ini kebetulan saya pagi-pagi nanamnya. Bagusnya sore ya teman-teman ya. Cuman kita kalau sore hari sudah punya kesibukan lain ya. Nah, ini masih kelihatan nih daun pisang nih. Bawahnya daun pisang sama batang pisang. Batang pisangnya masih basah sama daun pisang masih kering. Baru di atasnya tanah yang sudah dikasih pupuk kandang.
Ternyata kalau yang nempel di batang atau tunas itu lebih banyak akarnya dan potensi untuk umbi kan lebih banyak. Jadi itu dia cara memilih bibit, salah satunya ya, cara memilih bibit yang berpotensi banyak umbi. Dan kenapa kita di bawahnya kita kasih bongkol pisang atau batang pisang, baru di atas, di tengah-tengah kita kasih daun kering agar tanahnya itu tidak padat dan terus gembur ya. Tapi jangan lupa nanti lubang di dalam pot itu harus lebih dibesarkan lagi, lebih banyak lubang agar air lindihnya nanti cepat keluar. Jadi itu menjaga kesuburan tanahnya nanti agar tetap subur, tetap gembur ya. Jadinya tanah tidak gampang padat dan dia masih tetap banyak makanannya dari setelah daun kering dan yang basah tadi, batang pisang tadi terurai menjadi pupuk kompos ya. Dan untuk air lindihnya jangan khawatir, nanti dia akan segera turun, makanya kita harus berikan lubang yang cukup banyak dan cukup besar di dalam potnya nanti. Nah ini dia setelah berumur 2 minggu ya, 2 minggu dia sudah seperti ini. Insya Allah ini cara tanamnya sudah lebih tepat ya, lebih bagus dibanding sebelumnya. Jadi teman-teman perhatikan ya, jangan terlalu banyak bibitnya dan yang dimasuk ke dalam pot, dan juga jangan sampai sulurnya menjalar kemana-mana seperti saya sebelumnya ya. Kalau itu sudah terpenuhi, tanahnya pun cukup gembur, apalagi kita menggunakan tanah bercampur dengan pupuk kandang dan sekam 1:1, terus di bawahnya kita kasih lapisan rumput kering dan rumput basah sehingga ini menjaga kesuburan lebih lama.